Sebelum kita mulai ya, seperti biasa kita berdoa dulu karena ada belajar ya. Kita harus berdoa sebelum mulai belajar agar ilmu yang kita peroleh bermanfaat dan kuliah kita pada malam hari ini diberikan kelancaran. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Ya, oke. Oke, baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Indira Sukma, Tianingsi, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Rewita Mutmainah sebagai moderator kelompok 2, dan saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Agnes Sisi. Agnes, mohon memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Agnes Sisi, NIM 322-10133. Selanjutnya ada Laila Anissa. Waktu dan tempat dipersilakan Laila. Perkenalkan, saya Laila Anissa dengan NIM 322-130. Selanjutnya ada Ade Leila, sedang dalam perjalanan. Perkenalkan, nama saya Adelaila Febrianti Dalo dengan NIM 322-200-291. Oke, baik. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan hasil review jurnal kami tentang strategi peningkatan sumber daya manusia kreatif dan inovatif pada UMKM Batik Semarangan. Oke, next. Di sini ada jurnal atau literasi. Judulnya Strategi Peningkatan Sumber Daya Manusia Kreatif dan Inovatif pada UMKM Batik Semarangan. Ada diterbitkan dalam jurnal Riptek volume 13 nomor 2 tahun 2019. Penulisnya Cetri Widyastuti Rahmatia Widyaswati sama Rita Meirianti. Selanjutnya, masalah penelitian UMKM batik di Semarang menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan keterampilan tenaga kerja, kurangnya inovasi dalam desain dan produksi, serta minimnya pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengidentifikasi strategi yang dapat membantu meningkatkan daya saing UMKM melalui pengembangan SDM yang lebih berkualitas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Laila Anissa. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Rabita. Untuk selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kondisi sumber daya manusia di UMKM Batik Semarang terkait dengan kreativitas dan inovasi, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan SDM di sektor batik, baik dari aspek internal maupun eksternal, serta merumuskan strategi yang efektif untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi SDM dalam industri batik di Kampung Batik Semarang. Selanjutnya, latar belakang. Persaingan yang semakin ketat menuntut pelaku UMKM untuk terus beradaptasi dengan tren dan inovasi baru agar tetap kompetitif. Namun, keterbatasan keterampilan dan kurangnya pemanfaatan teknologi masih menjadi kendala dalam pembangunan usaha batik. Kampung Batik Semarang sebagai pusat budaya dan ekonomi memiliki potensi besar untuk berkembang sehingga strategi yang tepat untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi SDM dalam industri batik. Selanjutnya ada variabel penelitian. Variabel penelitian yang digunakan berkaitan dengan strategi peningkatan sumber daya manusia dalam UMKM Batik Semarang, Batik di Semarang, diantaranya yaitu variabel independen atau variabel X, strategi peningkatan sumber daya manusia yang mencakup pelatihan, inovasi, dan penerapan teknologi dalam industri batik. Yang variabel dependen atau variabel Y,
yaitu kreativitas dan inovasi tenaga kerja di UMKM batik yang mempengaruhi daya saing dan perkembangan usaha. Slide berikutnya akan dilanjutkan oleh Agnes Sisi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Laila Nisa. Di sini ada metodologi penelitian dan temuan utama. Di dalam metodologi penelitian ini, metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi literatur. Selanjutnya, ada informan penelitian terdiri dari pelaku usaha batik, karyawan, dan pembuat kebijakan di daerah Rejumulyo, Semarang. Sedangkan di dalam temuan utama ini, penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia di Kampung Batik Semarang sebagian besar terdiri dari individu berusia lanjut dengan tingkat pendidikan yang rendah yang berpengaruh terhadap kualitas produksi. Selanjutnya ada strategi yang diusulkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia mencakup ada 4. Yang pertama, pemberian motivasi kepada para karyawan. Kedua, peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi keterampilan. Ketiga, penerapan praktik terbaik dari pelaku usaha yang berhasil. Dan yang terakhir, keterlibatan dalam pameran untuk mempromosikan produk. Selanjutnya dalam analisis diskusi ini, jurnal ini menyajikan analisis mendalam mengenai tantangan yang dihadapi oleh usaha kecil dan menengah atau UKM batik, termasuk isu regenerasi sumber daya manusia dan pandangan yang kurang positif terhadap industri batik. Penulis berhasil menghubungkan teori dan praktik, menunjukkan bagaimana strategi yang diusulkan dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya terdapat 3 kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, dalam kelebihan ini penelitian merupakan relevan dan memberikan wawasan yang bermanfaat bagi pengembangan UKM di sektor batik. Kedua, metodologi yang diterapkan cukup komprehensif dan melibatkan berbagai informan. Ketiga, memiliki kajian yang mendalam yang bisa menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas dan inovasi SDM dengan cukup detail. Selanjutnya dalam kekurangan ini yang pertama, jurnal ini dapat lebih mendalam dalam membahas implementasi strategi yang diusulkan. Yang kedua, data yang digunakan mungkin perlu diperbarui agar mencerminkan kondisi terkini di industri batik. Dan yang terakhir, terbatas pada wilayah tertentu. Penelitian hanya berfokus pada Kampung Batik Semarang, sehingga belum tentu relevan untuk daerah lain dan kondisi berbeda. Selanjutnya, oleh Ade Laila. Terima kasih Agnes. Selanjutnya adalah hasil penelitian bahwa peningkatan kreativitas dan inovasi SDM dalam UMKM batik di Semarang sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Faktor tersebut meliputi pelatihan keterampilan, adopsi teknologi dalam produksi dan pemasaran, serta dukungan dari pemerintah dan komunitas setempat. Penelitian ini juga menemukan bahwa masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya akses terhadap pelatihan yang berkualitas dan minimnya pemanfaatan teknologi digital. Oleh karena itu, strategi yang direkomendasikan meliputi peningkatan program pelatihan, kolaborasi dengan institusi pendidikan dan teknologi, serta penguatan jaringan pemasaran untuk memperluas daya saing UMKM Batik Semarang. Kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulannya, strategi peningkatan SDM dalam UMKM Batik Semarang berperan penting dalam mendukung daya saing industri. Pelatihan dan inovasi menjadi faktor utama, tetapi masih ada hambatan seperti kurangnya akses teknologi dan keterbatasan sumber daya. Yang kedua, faktor utama yang mempengaruhi SDM adalah pelatihan keterampilan, adopsi teknologi, dan dukungan komunitas. Yang ketiga, kendala utama yang dihadapi UMKM adalah keterbatasan akses pelatihan serta minimnya pemanfaatan teknologi digital. Yang kedua adalah saran. Saran yang pertama, UMKM perlu lebih aktif dalam mengikuti pelatihan, pemanfaatan teknologi digital, serta menjalin kerjasama dengan pemerintah, komunitas, dan sektor swasta untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi tenaga kerja. Dan yang kedua, UMKM harus
mulai memanfaatkan teknologi digital untuk produksi dan pemasaran agar lebih kompetitif. Dan yang terakhir, pemerintah dan institusi terkait perlu menyediakan akses pelatihan dan yang lebih luas serta mendorong digitalisasi dalam proses produksi dan pemasaran. Sekian dari yang terakhir, pelajaran atau ilmu yang dapat diambil. Yang pertama, pentingnya pengembangan SDM. Sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif menjadi faktor utama dalam peningkatan daya saing UMKM batik. Yang kedua, peran teknologi dalam UMKM. Pemanfaatan teknologi digital sangat membantu dalam pemasaran dan produksi, sehingga UMKM dapat lebih berkembang dan bersaing di era modern. Yang ketiga, pentingnya pelatihan dan pendidikan. Pelatihan yang berkelanjutan dapat meningkatkan keterampilan dan inovasi dalam industri batik, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi. Sekian diskusi dari kelompok kami. Kembali ke moderator. Oke, baik, makasih Adelina. Baik Bu, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2 presentasinya. Ya, oke, presentasinya bagus sekali. Coba ke slide pertama. Kita lihat dari slide pertama. Ya, coba dibesarkan dia di slide show. Ya. Review jurnal pada malam hari terkait strategi peningkatan sumber daya manusia kreatif dan inovatif pada UMKM Batik Semarangan. Jadi di sini pada kesimpulan tadi dinyatakan bahwa pemanfaatan teknologi digital ya dalam pemasaran. Benar begitu bukan kelompok 2? Di kesimpulannya. Ya, oke. Dari review jurnal ini ya, kelompok 2 sudah memaparkan bahwa pentingnya teknologi digital ya dalam pemasaran ya saat ini ya, gitu ya. Jadi kalau teman-teman ingin berusaha atau memiliki usaha sekarang tidak perlu memerlukan tempat yang besar ataupun luas ya. Sekarang sudah era digital ya, sudah bisa jualan ya tanpa memiliki toko atau tempat ataupun lokasi dagang ya yang luas gitu ya. Cukup ya kita pasarkan produk kita di aplikasi ya. Ada Shopee, Tokopedia gitu banyak. Kalau makanan ya GoFood, GrabFood, Shopee Food. Nah, gitu ya sudah praktis sekarang ya gitu ya teman-teman ya. Bahkan seorang yang berhasil sukses ya berjualan ya, mereka hanya dari rumah saja gitu ya, tempatnya itu hanya rumah di rumah aja gitu mereka jual secara online. Nah, itu mereka bisa mendapatkan omset bahkan sampai ratusan juta gitu, Masya Allah ya sekarang gitu ya. Ya ada di daerah saya tuh, saya kalau pulang kerja kan tempat lewat gitu ya, jualan itu helm dan aksesorisnya gitu. Setiap hari itu ramai sekali ya, banyak karyawannya gitu ya. Jadi tokonya itu tidak luas, tidak besar ya. Tokonya hanya toko biasa, kecil, ruko kecil gitu ya. Tapi pesanannya Masya Allah ya banyak sekali ya, sehingga memperkerjakan beberapa karyawan gitu untuk packing ya gitu sekarang ya. Tidak melayani, maksudnya konsumennya itu kalau yang datang langsung itu malah sedikit, banyak yang online mayoritas. Nah ini ya, ini adalah kesempatan prospek bagus ya teman-teman ya ingin memiliki usaha gitu ya secara online. Jadi tidak perlu memerlukan tempat ataupun toko yang luas gitu, cukup dari rumah saja usahanya bisa ya, kita bisa jualan online. Oke Mbak, langsung ke kesimpulan ya, coba dibacakan ulang kesimpulannya. Nah, di kesimpulan akhir di sini. Nah, oke, dibacakan lagi kesimpulannya. Simpulannya, yang pertama, strategi peningkatan SDM dalam UMKM Batik Semarang berperan penting dalam mendukung daya saing industri. Pelatihan dan inovasi menjadi faktor utama, tetapi masih ada hambatan seperti kurangnya akses teknologi,
dan keterbatasan sumber daya. Yang kedua, faktor utama yang mempengaruhi SDM adalah pelatihan keterampilan, adopsi teknologi, dan dukungan komunitas. Dan yang ketiga, kendala utama yang dihadapi UMKM adalah keterbatasan akses pelatihan serta minimnya pemanfaatan teknologi digital. Oke, kemudian saran dari peneliti apa? Coba dibaca lagi. Saran yang pertama, UMKM perlu lebih aktif dalam mengikuti pelatihan, memanfaatkan teknologi digital, serta menjalin kerjasama dengan pemerintah, komunitas, dan sektor swasta untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi tenaga kerja. Dan yang kedua, UMKM harus mulai memanfaatkan teknologi digital untuk produksi dan pemasaran agar lebih kompetitif. Dan yang terakhir, pemerintah dan institusi terkait perlu menyediakan akses pelatihan yang lebih luas serta mendorong digitalisasi dalam proses produksi dan pemasaran. Ya, oke, terima kasih kelompok 2 ya sudah presentasi ya, Kak Adelia. Ya, terima kasih sudah dibacakan ulang ya. Nah, ini adalah kesimpulan dan sarannya ya. Jadi pada penelitian ini si peneliti memberikan saran bahwa perlunya pemanfaatan teknologi ya untuk produksi dan pemasaran agar lebih kompetitif ya. Dan ini juga diperlukan peranan pemerintah ya untuk mendorong digitalisasi ya dengan proses pelatihan ya, mungkin memberikan pelatihan ya kepada pelaku-pelaku usaha gitu UMKM ya agar mereka itu lebih memahami lagi bagaimana sih proses pemasaran ya. Kita menggunakan aplikasi Shopee, Tokopedia gitu ya. Nah, memerlukan kerjasama ya dengan pemerintah ya agar pelaku-pelaku UMKM mereka memasarkan produknya ya dengan memanfaatkan teknologi ya digital. Nah ini ya, oke bagus sekali presentasi pada malam hari ini. Jadi itu teman-teman ya sekarang di era digital nih semuanya ya sekarang diarahkan ke sana ya, ya perdagangan ya jual beli juga lebih praktis digital ya gitu ya. Nah teman-teman tentunya masih ingat kan ada beberapa supermarket ya yang gulung tikar ya gitu. Di antaranya Giant. Nah selain Giant apa saja ya? Coba sebutkan. Ya di antaranya salah satunya ya karena adanya digitalisasi ya gitu ya, jadi ada perubahan perilaku konsumen ya dari belanja offline ke belanja online ya, mau nggak mau ya kita harus mengikuti ya karena perkembangan teknologi tidak bisa kita hindari ya. Apalagi selain Giant, ayo Carrefour, Bu, Carrefour. Carrefour ya, terus apalagi Hypermart, Bu. Hypermart ya, terus banyak ya. Nah ini ya, ini adalah salah satunya ya. Selain internal dari mereka juga salah satunya itu karena dampak dari digitalisasi ya, dari perubahan perilaku konsumen dari belanja offline ke belanja online gitu. Kalau saya disuruh milih ya males daripada waktu saya terbuang gitu pulang kerja capek harus mampir Giant belanja ini belanja itu ya. Saya cukup dari rumah saja sambil rebahan istirahat pulang kerja tangan saya tinggal ya jempol saya, jari saya tinggal klik 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 di Shopee. Nah, besok sudah diantar Shopee paket. Nah, enak, menghemat tenaga. Dulu sebelum marak ini online, transaksi online gitu ya, sebelum Covid ya. Ini kan marak karena Covid ya. Ini berkah Covid juga ya. Bukannya kita bersyukur ya karena ada Covid tidak. Tapi dengan begitu masyarakat Indonesia ini jadi melek teknologi. Kita bisa belajar online. Dulu sebelum Covid, saya harus ke kampus untuk mengajar gitu ya, pulang kerja langsung ke kampus. Sampai rumah itu kadang-kadang jam 12 malam, kadang-kadang jam 11 malam itu baru sampai rumah. Dan alhamdulillah sekarang kita bisa online ya. Jadi selesai ngajar saya bisa rebahan gitu kan, capek ini selesai ngajar jam 8, jam 9 gitu. Kadang-kadang sampai jam 10 bisa rebahan. Kalau dulu selesai ngajar ya saya masih perjalanan lagi dari kampus ya. Alhamdulillah kita sekarang bisa belajar via online. Nah itu alhamdulillah ini adalah pemanfaatan teknologi ya gitu teman-teman. Belanja juga ya sekarang ya sudah bisa kita lakukan hanya via online gitu. Tidak harus capek-capek ya ke mall ya. Kadang-kadang yang dibeli itu nggak seberapa gitu ya. Dia misalnya kita kadang-kadang butuhnya bedak atau skincare gitu.
harganya paling sekitar 200 atau 500 ribu. Tapi yang lain-lainnya itu ya, lapar pengen beli bakso gitu kan. Kemudian matanya lapar mata nih, lihat yang lain ada diskonan ya, seharusnya tidak kita beli, tidak ingin kita beli karena waktu kita ke mall kok ada diskon ini gitu ya. Oh, diskon Bu, sabun nih Bu, murah Bu. Beli satu ya, dapat dua diskon ini mumpung promo ya. Jadi kita beli, jadi ada cost ya di luar kebutuhan kita. Sebetulnya kita ke mall tuh hanya beli skincare saja gitu ya. Karena tergiur ya iming-iming diskon, nah kita jadi beli. Nah itu ya, nah jadi ada positif ada negatifnya ya. Kalau positifnya ya kita bisa memastikan barang yang kita beli itu benar-benar sesuai keinginan kita ya, karena langsung kita pegang, kita lihat gitu ya. Nah negatifnya itu ternyata lebih banyak ya. Jadi lapar pengen beli bakso, ada pentol pengen beli pentol ya kan. Kalau bawa anak-anaknya minta jajan, nah itu ribet ya, makin banyak pengeluaran. Dengan kita belanja online gitu, sesuai yang apa kita butuhkan, kita klik sudah besok diantar ke rumah. Nah, itu ya teman-teman, bahkan bisa COD. Kalau kalau ada yang cacat kita bisa retur, bisa dikembalikan. Nah, itu ya. Ini adalah pemanfaatan teknologi ya. Alhamdulillah ya sudah berkembang teknologi saat ini. Nah, itu tadi ya berkah COVID, bukannya berkah ya karena COVID. Karena adanya COVID itu kita jadi banyak belajar ya. Ya, belajar pemanfaatan teknologi dan belajar untuk menjaga kebersihan tentunya ya, ini kalau dari segi kesehatan. Ya, namun dampak negatifnya apa? Banyak dampak negatifnya. Ya, orang jadi malas untuk bergerak. Ya, semuanya dilakukan dari rumah gitu, dari tempat kerjanya. Jadi mobilisasi itu jadi kurang. Nah, nanti mungkin 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan akan banyak problem kesehatan ya, darah tinggi, hipertensi ya, diabetes karena kurang gerak itu tadi ya. Ya, bayangin aja kita belanja nggak jalan ya, bahkan belanja di warung depan rumah saja gitu. Saya juga nih repot, malas keluar, malas pakai jilbab lagi, malas pakai baju. Banyak kan kalau di rumah pakai daster gitu, semeriwing enak pakai daster mama ya gitu. Malas ke rumah ganti baju ribet. Saya tinggal telepon, Mas, anterin dong galon gitu, anterin dong gas habis gitu ya. Tinggal dari rumah saja, tinggal jalan aja ke depan tuh kadang males. Nah ini ya teknologi ya sekarang ya gitu. Tinggal pesen saja udah diantar gitu ya di rumah. Karena anak saya gitu, mah di Alfamart bisa loh mah kita pesen gitu ya. Ada aplikasinya sekarang, dia juga mengikuti ini, mengikuti perkembangan nih sekarang dia. Nggak mau gulung tikar dia seperti yang lain. Dia juga buka aplikasi. Mah aku beli Alfamart, beli apa? Beli susu mah. Beli susu, kemudian beli apa ya kemarin, sabun atau apa, diantar mah beneran sampai rumah. Kita nggak usah ke sana gitu ya. Nah itu ya, nanti dampaknya apa? Kesehatan, masalah problem kesehatan nanti akan banyak ya muncul ya, ini karena itu tadi kurang gerak ya, kurang untuk mobilisasi ini loh ya, karena banyak yang dilakukan dari rumah. Nah yang panen ya tenaga kesehatan nanti. Nah ini sudah marak kesehatan ini, dari kesehatan tuh sudah banyak ini mulai berkembang ini home care ya gitu ya. Itu tadi dampak dari teknologi. Jalan aja ke rumah sakit males sekarang pasien ya gitu. Tinggal telepon aja home care nih, datang ke rumah gitu, memeriksa apa, cek darah, cek kesehatan, suntik vitamin apa saja. Halodoc contohnya ya gitu ya. Mager ke rumah sakit ngantri, mager, budaya mager jadinya ya. Mager ngantri ke rumah sakit pun mager gitu ya. Telepon ya, telepon konsultasi ya, sekarang ya yang lagi naik daun Halodoc ya. Dok, ini sakit ini keluhannya, oh iya nanti obatnya sini, dokternya yang jalan, kemudian perawatnya yang jalan. Kalau mau cek darah, analisnya yang jalan ke tempat ataupun ke rumah pasien. Nah ini ya, dimanfaatkan juga teknologi kedokteran ya. Nanti suatu saat nanti ya, rawat inap tuh bisa dilakukan di rumah gitu, bisa. Mungkin ke depan next ya 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan ya. Misalnya butuh pasien monitor, misalnya pasiennya itu kena serangan jantung misalnya, atau sakit apa gitu yang membutuhkan peralatan medis. Nanti sistemnya mungkin ya, ini baru perkiraan saya, prediksi saya, karena melihat fenomena sekarang yang orang-orang itu cenderung malas jalan, malas gerak, mager itu tadi ya. Mungkin ada pasien monitor sewa, mungkin ada bed pasien persewaan, mungkin disewa gitu, didatangkan ke rumah.
dirawat home care di rumah, ada tenaga medis yang datang ke rumah, ya, perawat yang datang ke rumah, gitu, analis datang ke rumah, jadi tidak perlu ke rumah sakit, ya. Nanti rumah sakit akan merubah polanya, yaitu polanya lebih ke home care, gitu, karena itu tadi, ya, perkembangan teknologi itu nggak harus ke rumah sakit mungkin ya, atau mungkin rumah pasiennya itu didesain ya menjadi ruangan yang steril, bisa jadi ya, kalau banyak duit ya sewa aja dia peralatan di rumah sakit, didatangkan ke rumah, dirawat di rumah, keluarganya bisa menjaganya juga gitu. Nah ini perkiraan saya 5 tahun atau 10 tahun mendatang. Nah, gitu. Yang panen itu ya kesehatan, karena itu tadi banyak orang yang mager tadi ya, males pergi. Nah, semuanya dilakukan di rumah. Main game, scroll TikTok, scroll Instagram, dan sebagainya, YouTube-an, semuanya di rumah dengan duduk, ya, bahkan dengan tiduran. Nah, itu faktornya kalau benar-benar tidak dijaga, kesehatannya akan terganggu. Nah, itu ya, jadi harus diimbangi ya, jangan duduk terus, harus dengan olahraga. Kalau Sabtu atau Minggu ya jalanlah gitu sama keluarga atau sama saudara, yuk kita jalan-jalan yuk gitu, jalan-jalan pagi ke bazar ataupun ke pasar, jalan-jalan gitu, jangan duduk terus, jangan di rumah terus gitu ya, jadi perlu diimbangi gitu. Ya itu tadi cerita sedikit, cuma sampai kemana-mana nih. Ada yang mau sharing? Biasa kemana-mana ini ya. Oke, terima kasih ya kelompok 2. Ibu, saya boleh bertanya nggak? Ya, boleh, silahkan. Ya, tadi kan sebelumnya saya udah sempat review jurnal yang ini, yang sedang dipresentasikan. Ya. Nah, kalau di jurnal itu sih pelaku UMKM-nya itu kebanyakan lansia atau berusia lanjut yang belum paham digitalisasi ya, Bu. Sedangkan di sisi lain ada anak muda, tapi nggak terlalu banyak juga. Nah, pertanyaan saya untuk kelompok 2, menurut kalian lebih baik diperbanyak SDM terutama anak-anak muda, atau justru mengajarkan digitalisasi kepada para lansia-lansia tersebut? Terima kasih. Ya, oke, kelompok 2 silakan. Jadi pertanyaan Mbak Maria itu mayoritas ya karyawannya lansia, namun ada juga anak muda ya kan? Iya Bu, tapi nggak sebanyak lansia gitu. Ya, mungkin yang lansia 80%, yang anak muda 20%. Ya, gimana menurut pendapat kelompok 2? Pendapat kelompok 2 aja gitu ya, nggak harus mencari di teori atau di mana gitu ya. Ya, dari kelompok 2 aja pendapatnya gimana? Coba. Untuk pertanyaannya apa ya, bisa diulang nggak, Kak Maria? Ayo Kak Maria, gimana? Ya, tadi kan di jurnal aku sempat review kalau misalkan pelaku UMKM-nya lebih banyak yang usia lanjut dibandingkan anak mudanya. Dan para usia lanjut ini juga belum terlalu paham mengenai digitalisasi. Pertanyaan saya, lebih baik diperbanyak sumber daya manusianya terutama anak muda, atau justru diajarin digitalisasi ke para UMKM itu yang udah di atas usia lanjut gitu. Terima kasih. Ayo kelompok 2 jawab semampunya aja, nggak apa-apa. Yuk. Boleh ditunggu, mohon ditunggu Bu, lagi diskusi. Ya, oke, silakan diskusi dulu. Ya kalau lansia ya, kalau mau diajarkan internet ya pusing. Apaan sih internet itu? Gini loh Mak, searching dulu begini. Searching itu apa? Makanan apa? Ya mereka juga pemahamannya memang ya agak gitu ya, kurang ya. Karena memang dari kecil gitu tidak pernah mengenal apa sih itu ya teknologi digital itu apa gitu ya. Nah Google tuh apa sih? Itu Google apa sih gitu? Saudaranya siapa? Saudaranya Facebook. Ya kurang paham juga ya kalau emang lansia diajarkan seperti itu ya. Mungkin lebih ke pemudanya aja yang diajarin untuk teknologinya gitu ya. Yang lansianya cukup dia bekerja aja, membuat
gini ya, pakaian apa ini batik atau apa ini batik Semarangan gitu. Yang bagian jual beli transaksi itu yang pemuda-pemudanya aja yang lebih paham teknologi, mungkin itu jawaban saya. Kurang untuk kelompok 2 coba silakan untuk memberikan masukan. Lah kalau nenek saya juga suruh belajar itu ya, juga aduh apaan sih do iki aku gak mudeng. Paling ya begitu ya. Ya, ayo kelompok 2 silakan. Saya Leila Anissa, Bu, mau menanggapi pertanyaan Kak Maria. Kalau menurut kami, perbanyak pelaku UMKM muda tanpa meninggalkan pelaku UMKM lansia. Karena kan yang muda itu perjalanannya panjang, tetapi yang lansia pun kalau misalnya tidak ada kegiatan pasti lama-kelamaan stres, tidak produktif atau gimana gitu kan. Jadi jawaban kami yaitu imbang gitu loh. Kita memberi penyuluhan kepada yang muda, kita memberi penyuluhan tentang pasar digital oleh lansia, tapi kita juga berusaha untuk mempengaruhi yang muda untuk melakukan UMKM. Gitu. Maksudnya yang tua juga diberikan arahan, yang diberikan informasi terkait dengan teknologi digital. Yang muda juga biar paham UMKM gitu. Terus tadi bilangnya harus menambah yang muda tenaga kerja, maksudnya. Jadi kan kalau anak muda sekarang kan lebih kayak ke corporate gitu kan Bu, kebanyakan. Nah, untuk untuk menjadi UMKM anak muda tuh belum dapat banyak insight gitu dari pelaku UMKM yang lainnya dan karena anak muda cenderung banyak yang sekarang itu belum pengalaman lah ya terkait betul kurang pengalaman, jadinya kan lebih memilih untuk step up ke corporate atau ke startup yang instan gitu loh Bu, instansi-instansi yang lumayan oke gitu. Ya, oke, itu kelompok 2 jawabannya. Oke, ada yang lain? Ada yang memberikan masukan? Terima kasih kelompok 2 dan Bu Indri. Ya, oke. Terima kasih. Yang lain ada yang mau memberi masukan? Atau ada yang mau bertanya lagi? Ya, oke, cukup? Cukup, Bu. Oke, ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan terima kasih kelompok 2. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Presentasinya bagus. Terima kasih. Ya, oke. Silahkan di stop screen. Ya, oke. Terima kasih kelompok 2. Untuk berikutnya kelompok 3 ya. Terima kasih Bu. Selamat malam. Terima kasih Bu.